Terima kasih udah klik video ini. Pernah nggak sih kalian bayangin lagi jalan-jalan santai, malah ketemu momen yang bikin geleng-geleng kepala sekaligus hati adem? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah video viral milik Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab kita sapa KDM. Bayangin aja, dari urusan nyari belut di sawah, ujung-ujungnya malah jadi aksi traktir bakso buat puluhan siswi yang naik truk. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Mau nggak? Mau! Kita naik truk kayak kambing. Ya, Bu. Iya. Butinin saya buat sekolah. Cerita dimulai di pinggir sawah yang hijau. Di sana, KDM ketemu sama seorang remaja putri yang penampilannya biasa aja. Tapi kegiatannya nggak biasa buat anak zaman sekarang. Dia lagi nyari belut di lubang sawah. Di saat anak muda lain mungkin sibuk main TikTok atau nongkrong di kafe, gadis ini justru asyik berlumpur-lumpur. Tapi ada yang menarik nih sobat. Ternyata nyari belut sekarang itu susahnya minta ampun. KDM sempat ngobrol panjang lebar soal biologi tanah di sini. Beliau jelasin, kalau dulu belut itu melimpah karena tanahnya sehat. Banyak bakteri pengurai yang bikin tanah subur. Tapi sekarang, gara-gara penggunaan pestisida kimia yang berlebihan, ekosistem sawah jadi rusak. Bakteri-bakteri baik itu mati, dan dampaknya, yaitu tadi, belut jadi langka. Ini poin penting banget buat kita renungin. Modernisasi pertanian emang bikin padi tumbuh cepat, tapi harganya mahal. Alam kita jadi sakit. Gadis ini jadi saksi hidup, gimana susahnya nyari satu ekor belut pun. Setelah berjam-jam, nunggu di sawah. Apa yang disampaikan Kang Deddy soal pestisida itu bukan cuma isapan jempol. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan berbagai lembaga lingkungan, penggunaan pestisida kimia di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tahukah kalian, Indonesia termasuk salah satu pengguna pestisida tertinggi di Asia Tenggara. Masalahnya, banyak petani kita yang menggunakan dosis filling atau berlebihan karena ingin hasil instan. Akibatnya, bukan cuma hama yang mati, tapi musuh alami dan biota tanah seperti belut, cacing, dan katak ikut punah. Padahal, belut adalah indikator alami. Kalau di sawah masih banyak belut, tandanya tanah itu masih sehat dan minim racun. Itu belutnya kecil-kecil. Iya, tadi baru dapat. Di situ satu kan? Iya. Ditanam nggak pernah. Ngomongin soal tanah yang rusak tadi, ternyata kondisinya emang lagi darurat loh di Indonesia. Selain hilangnya belut, kondisi ini memicu fenomena yang disebut land fatigue atau kelelahan tanah. Tanah sawah kita sekarang ibarat orang yang kecanduan obat-obatan. Tanpa pupuk kimia dosis tinggi, padi nggak mau tumbuh. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% lahan sawah Indonesia saat ini memiliki kandungan bahan organik yang sangat rendah, yaitu di bawah 2%. Padahal, tanah yang sehat idealnya punya kandungan organik di atas 5%. Inilah alasan kenapa tanah jadi keras, pecah-pecah kalau kering, dan susah banget buat nyari belut di sana. Jadi nggak heran kan, kalau remaja putri tadi sampai susah payah nyari belut. Oke, kita lanjut lagi ke momen KDM, ketemu sama truk pramuka. Tiba-tiba di tengah jalan, ada pemandangan yang bikin mata melotot. Sebuah truk besar lewat, tapi isinya bukan pasir atau logistik, melainkan pasukan pelajar putri. Mereka ini siswi-siswi SMK Yadika yang baru pulang kemah pramuka sejak hari Jumat. KDM yang emang dasarnya peduli banget sama keselamatan warga, langsung nyetop truk itu. Bayangin deh, ada sekitar 60 orang siswi plus panitia yang numpuk di bak truk terbuka. Bahaya nggak? Ya jelas bahaya. Tapi di sisi lain, kita bisa lihat ketangguhan mereka. Mereka nggak manja, mereka kuat, dan mereka kelihatan bahagia. Meskipun badannya pasti pegal-pegal semua. Di momen ini, KDM mulai nanyap-nanya. Ada yang lucu, beliau sempat nanya soal pacar ke para siswi ini. Jawaban mereka juga kocak-kocak. Ada yang bilang, lebih baik sakit badan
daripada sakit hati. Suasana yang tadinya tegang karena truk di stop langsung berubah jadi penuh tawa. SMK Yadika pulangnya. Iya. Oh, udah makan belum? Belum. Mau makan nggak? Melihat para siswi yang kelihatan lelah dan mungkin kelaparan, jiwa bapak-bapak KDM langsung keluar. Beliau nggak cuma nyuruh mereka turun buat istirahat, tapi langsung ngajak semuanya mampir ke warung bakso terdekat. Ini dia bagian yang paling seru. Bayangin, satu warung bakso kecil, tiba-tiba didatangin puluhan siswi berseragam pramuka. Penjual baksonya pasti sempat kaget lihat rombongan sebanyak itu. KDM dengan santainya bilang, semuanya makan, saya yang bayar. Sobat, di sini kita lihat momen kebersamaan yang mahal banget harganya. Mereka duduk lesehan, makan dengan lahap, sambil terus bercanda. KDM juga nggak jaga jarak. Beliau duduk bareng mereka, nanya-nanya soal jurusan sekolah mereka, yang ternyata banyak yang ambil jurusan teknik. Wah, calon-calon teknisi hebat nih Indonesia. Mungkin buat sebagian orang, traktir bakso itu hal biasa. Tapi, coba kita hitung. Total ada sekitar 80 porsi bakso, plus teh botol yang dipesan. KDM harus merogoh kocek sekitar 1,4 juta rupiah buat momen itu. Tapi bagi beliau, ini bukan soal uangnya, tapi soal apresiasi. Beliau ingin kasih semangat buat anak-anak muda ini. Beliau bilang, hari ini mereka mungkin masih naik truk terbuka, kepanasan, dan kehujanan. Tapi di masa depan, dengan sekolah yang rajin di SMK Teknik, merekalah yang bakal nyiptain teknologi transportasi baru buat Indonesia. Ini adalah bentuk dukungan moral yang luar biasa, bahwa seorang pemimpin atau tokoh publik nggak harus selalu bicara soal politik yang berat, tapi bisa juga hadir lewat semangkuk bakso dan obrolan ringan di pinggir jalan. Nah, sobat, dari video ini kita belajar banyak hal. Kita belajar soal pentingnya jaga alam, supaya belut tetap ada di sawah kita. Kita juga belajar soal ketangguhan pelajar kita yang gak takut susah. Dan yang paling penting, kita belajar soal berbagi kebahagiaan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Gimana? Menurut kalian, apa kalian pernah punya pengalaman serupa atau ditraktir orang asing di jalan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita seru lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di kisah viral berikutnya.